Pembangunan infrastruktur harus mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian PUPR melalui BPIW diberi amanah memastikan terwujudnya strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR melalui pendekatan WPS. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur akan lebih efektif, efisien, berfungsi optimal, dan manfaatnya lebih besar bagi rakyat. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Gadiza Fauzi bisa berjumpa dengan Anda di Public Corner. Dan hari ini topik kita adalah 70 tahun infrastruktur PUPR, capaian pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR. Kita tahu bahwa sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melebur menjadi satu dan telah dilakukan inovasi dalam hal penataan organisasi, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat membentuk 3 direktorat jenderal baru, kemudian juga 2 badan baru. Salah satunya adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW yang rencananya memang bahkan sudah melakukan kebijakan teknis dan juga strategi terpadu untuk dapat menuju sasaran, yaitu pembangunan yang memang akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dan seperti apa kesiapannya, kita akan membahasnya bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio, yaitu Kepala BPIW Kementerian PUPR, Bapak Hermanto Dardak. Selamat siang Pak Hermanto. Selamat siang Mbak Gadis. Baik Pak Hermanto, mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu sesuai dengan amanat dari Nawacita pemerintahan Jokowi JK, pemrograman apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR saat ini? Ya, intinya kita melihat bagaimana tantangan yang kita hadapi. Salah satunya sebagaimana ditekankan di Nawacita adalah tentunya disparitas yang masih ada sejauh ini, dan juga kemampuan infrastruktur sendiri untuk memberikan dukungan logistik, ya, daya saingnya gitu. Nah, untuk itu menghadapi tantangan tadi, kita mencoba untuk memfokuskan penanganan tadi di dalam upaya seperti pesan Nawacita. Pertama adalah membangun dari pinggir yang terkait dengan pengembangan ini, kemudian konektivitas untuk meningkatkan daya saing tadi, dan juga membangun potensi domestik, ya, yang dalam hal ini terutama kita tekankan untuk membangun potensi seperti kita membangun waduk, mendukung air tadi untuk bisa mendukung kawasan industri dan seterusnya. Nah, ini dituangkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, dan kemudian dalam Renstra tadi tertuang lebih fokus lagi berada di dalam 35 wilayah pertumbuhan. Artinya wilayah pengembangan strategis tadi WPS, ya. Sehingga secara nasional kita fokus bahwa 35 wilayah pertumbuhan tadi adalah mesin pertumbuhan bagi pertumbuhan nasional. Kemudian di dalam wilayah pertumbuhan atau wilayah pengembangan strategis tadi terdapat beberapa kawasan strategis, di mana kawasan strategis tadi bisa berupa pelabuhan dengan industrinya, kemudian bisa kawasan strategis pariwisata, tapi juga yang menonjol adalah perkotaan sendiri sebagai pusat pelayanan jasa. Nah, di dalam wilayah strategis tadi antara lain perkotaan metropolitan, perkotaan baru yang memang diperlukan untuk mendukung supaya wilayah tadi betul-betul menjadi wilayah pertumbuhan. Maka perlu konektivitas yang baik, perlu dukungan air untuk proses tadi, dan yang lebih penting lagi meyakinkan bahwa yang kita bangun bukan fisiknya saja, tapi memberikan outcome dan impact. Apakah yang kita bangun tadi membuat kawasan-kawasan tadi berproduksi? Apakah produksi tadi betul-betul menghasilkan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sehingga muaranya tentunya kesejahteraan masyarakat. Artinya memang setiap wilayah kini ditambah, kemudian juga diperbaiki, boleh dibilang infrastrukturnya, sehingga masing-masing wilayah itu menjadi wilayah yang produktif, punya nilai ekonomi. Jadi kita melihat sesuai dengan penataan ruang, ya. Di dalam penataan ruang ada yang namanya daya dukung lingkungan, ya, daya dukung kawasan lah, ya, yang kita bangun tadi. Nah, itu adalah kemampuan dia secara maksimal
bisa dibudidaya gitu. Nah itu basis yang pertama. Yang kedua tentunya kita melihat aset yang sudah dibangun di situ, baik aset berupa infrastruktur maupun sektor produksi yang ada di sana. Nah dari interaksi tadi kita yang pertama adalah bagaimana memaksimalkan aset yang ada tadi supaya betul-betul memberikan impact dan output. Artinya manajemen optimasinya seperti apa, itu kita programkan di dalam Renstra. Yang kedua, ekspansi seperti apa yang membuat aspek-aspek seperti pesan nawacita tadi, disparitas, membangun potensi lokal, meningkatkan daya saing dari kawasan maupun wilayah tadi, itu bisa maksimal. Gitu. Nah ini basis yang dilakukan di situ, sehingga esensinya bahwa yang kita bangun tadi dapat quick win ya, menghasilkan cepat, tapi esensinya adalah memadukan antar sektor infrastruktur terutama dengan pertumbuhan kawasan yang ada di wilayah pertumbuhan. Baik, tadi Bapak juga sempat menyebut 35 wilayah pengembangan strategis, ini menarik sekali. Seperti apa kemajuannya saat ini, Pak? Jadi di dalam mendekati kita strukturkan ya, kita dekati dengan ada wilayah-wilayah pertumbuhan yang memang sudah berkembang ya. Misalnya antara Surabaya menuju Semarang ya, antara Medan menuju ke Pekanbaru ya, Medan Tebing Tinggi ke Pekanbaru, atau bahkan dari Merak, Bakahuni, Palembang, Tanjung Api-Api. Tapi ada yang sedang berkembang, misalnya kita mengembangkan wilayah seperti Bitung menuju ke Manado, ke Amurang dan seterusnya, Kota Mobagu. Tapi ada yang memang pengembangan baru seperti Nabire, Enarotali, Ilaga sebagai ibu kota puncak yang begitu mahal barang-barangnya masih ya, sampai ke Wamena. Maupun mungkin potensi yang ada di wilayah pertumbuhan baru seperti dari Manowari menuju Bintuni. Jadi ini wilayah pertumbuhan, tapi wilayah pertumbuhan di relatif terhadap yang sudah berkembang untuk sebagai mesin pertumbuhan nasional. Tapi di antara yang sedang berkembang ya, terutama di wilayah tengah ada itu, dan yang memang pengembangan baru karena memang belum asetnya belum lengkap. Jadi kita harus memacu daerah-daerah atau pinggiran lah yang mungkin di dalam istilah nawacita. Artinya mulai dilakukan pemerataan sehingga ada efek domino yang positif ya. Betul, untuk meyakinkan bahwa yang kita lakukan tadi akan istilahnya membuat Gini koefisiennya baik. Disparitasnya akan membaik. Baik, kita akan sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus Public Corner kali ini.